Hal-hal seperti itu berusaha ia tutupi serapat mungkin. Ia pertahankan sekuat mungkin karena ini untuk menghindari hal-hal atau persepsi yang kurang baik terhadap pasangan. Namun ketika mulai melakukan perselingkuhan atau keluar dari aturan garis pernikahan, dia sudah mulai nekat. Biarkan saja saya terlihat apa aslinya. Toh saya sudah kurang menyukai dia. Ini alasannya. Jadi artinya di sini ketika seorang sedang berselingkuh adalah bagaimana menunjukkan reaksi negatif terhadap pasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis. Channel yang selalu membahas seputar permasalahan kehidupan rumah tangga. Dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 cara wanita atau istri selingkuh. Nah, lalu caranya yang dilakukan ini seperti apa? Yuk kita simak sama-sama ya. Namun sebelumnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Yang pertama biasanya ketika seseorang sedang memiliki selingkuhan, ini dia selalu tertarik dan ingin tahu apa yang menjadi kebiasaan atau aktivitas suami karena di sini ditakutkan aktivitasnya berubah. Ya, mohon maaf ketika memang mungkin suami bekerja, dia akan selalu tanya pulang jam berapa. Ya, ini. Dia akan tampak baik-baik saja, jadi seakan-akan dia memang jauh lebih perhatian dari sebelumnya. Yang sebelumnya tentunya hal-hal tersebut tidak pernah ditanyakan. Nah ini. Lalu apa maksud dibalik pertanyaan itu? Anda analisa sendiri. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pasangan Anda mulai berani pergi ke luar rumah. Bisa jadi dia ini perginya berbelanja, mungkin beli baju. Semacam baju pria, tapi bukan untuk Anda. Bisa saja, ya. Atau mungkin dia justru tiba-tiba memiliki hobi baru. Nah, hobi baru ini biasanya adalah hobi-hobi yang memang dilakukan juga oleh pasangan selingkuhnya sehingga dia terbawa. Karena ketika seseorang menyukai seseorang, ini dia suka ya mencoba untuk mengikuti, bahkan suka mengukur kepribadian orang tersebut agar di situ tampak kesamaan. Bahkan secara logika sampai baju saja itu kembar loh. Ya, ini adalah biasanya terbentuk karena adanya rasa cinta di antara satu sama lain. Jadi dia selalu ingin melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh pasangan selingkuhnya. Ya, logikanya begini, kalau kita dengan keluarga kita, dengan anak kita mungkin punya baju ya yang memang tampak seragam. Nah, coba kalau kita menolak, kan justru jadi masalah di sini. Nah, karena untuk memperlihatkan bentuk rasa suka, kita ngikutin. Lalu yang ketiga, dia justru sering bertingkah aneh ketika membuka ponsel. Entah itu tersenyum sendiri, entah itu terlihat kurang suka raut mukanya. Di sini adalah menggambarkan suasana hati si wanita tersebut. Berarti sedang ada komunikasi tertentu ya, komunikasi terselubung yang memang tidak mau diketahui oleh siapapun. Bahkan dia akan tampak riang ya, padahal itu cuman sama ponsel. Sendirian bahkan gak ada siapa-siapa, dia suka ketawa sendiri. Senyum-senyum sendiri. Ini suka ada yang seperti itu. Ini menggambarkan bahwa mungkin suasana hati antara mereka berdua sedang asik-asiknya. Ini. Lalu yang keempat, ini biasanya ketika seseorang memiliki selingkuhan di luar sana, ini mulai tampak sifat aslinya. Ya, yang mungkin sekian tahun selama berhubungan dengan Anda menjadi istri Anda ataupun suami Anda, hal-hal seperti itu berusaha ia tutupi serapat mungkin, ia pertahankan sekuat mungkin karena ini untuk menghindari hal-hal atau persepsi yang kurang baik terhadap pasangan.
Namun ketika mulai melakukan perselingkuhan atau keluar dari aturan garis pernikahan, dia sudah mulai nekat. Biarkan saja saya terlihat apa aslinya. Toh saya sudah kurang menyukai dia. Ini alasannya. Jadi artinya di sini ketika seorang sedang berselingkuh adalah bagaimana menunjukkan reaksi negatif terhadap pasangan. Ini. Karena dia merasa bahwa sudah ada yang membackup dari sisi kasih sayang atau bahkan keuangan yang ada di belakang dia. Lalu kemudian yang kelima, mulai berkeluh kesah. Berkeluh kesah ini bisa terjadi di dua belah pihak. Di pihak pasangan sendiri maupun di pihak selingkuhan. Nah, karena ini memiliki tujuan yang berbeda, ya. Bisa jadi dia mengatakan saya nikah sama kamu sudah bertahun-tahun punya apa. Ini. Kemudian ketika dia mengeluh hal tersebut di depan selingkuhannya semata-mata adalah ingin menunjukkan atau ingin diperhatikan oleh pasangan selingkuhnya lebih dari apa yang telah diberikan oleh pasangan sahnya ya, oleh pasangannya sendiri. Lalu kemudian yang keenam, dia mulai pasif dengan urusan seksualitas, hubungan suami istri mulai pasif. Jadi kalau toh dia mau, itu pun terpaksa. Dan sama sekali tidak ada perlawanan yang membuat justru menjadi mampu meningkatkan emosional seksual kita, tidak. Jadi semua yang ia lakukan adalah untuk mengundang rasa ketidaksukaan. Ini yang sering dilakukan. Karena dia merasa bahwa sudah ada harapan dari orang lain. Itu kan menurutnya, padahal itu hanyalah godaan belaka. Karena setelah itu berlalu, semuanya akan kembali. Jadi mohon maaf, ketika seseorang selingkuh ini ibarat orang yang sedang mengalami rasa sakit. Ya, begitu sakitnya sembuh, dia akan kembali. Sadar menyadari atas kesalahan yang sudah dilakukannya. Ingat itu. Ya. Lalu kemudian yang ketujuh, terjadi penurunan emosional dan mulai menjaga jarak. Ini. Bahkan mungkin mohon maaf saja, pada saat Anda berdua sedang ada di tempat tidur pun itu sudah berjarak. Walaupun dekat tapi terasa jauh. Walaupun berdua terasa sendiri. Saya yakin akan merasakan itu. Lalu kemudian yang terakhir, yang kedelapan, dia selalu banyak alasan dalam segala hal. Nah, alasan-alasan ini justru mengundang perasaan-perasaan yang kurang nyaman terhadap pasangan. Jadi alasan yang justru membuat ganjalan di hati atau perasaan pasangan. Di sini adalah sebetulnya dia bagaimana terus menciptakan trik agar pasangan ini justru semakin jauh dengannya. Karena dengan jauh dia akan semakin leluasa melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan pasangan, lalu kemudian berpindah dilakukan dengan selingkuhan. Itu tujuannya, ya. Nah, sahabat, itulah 8 tanda cara wanita melakukan perselingkuhan, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, paling tidak bisa menambah wawasan buat sahabat semua untuk lebih berhati-hati dan lebih menyayangi pasangan kita. Karena ketika kita memberikan semuanya serba cukup, cukup ini sebetulnya relatif ya, tergantung bagaimana kita mensyukuri nikmat yang ada. Maka insya Allah sahabat kita semua akan terhindar dari semua itu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.